Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Bule Inggris ini rela mualaf dan menikah dengan tukang cuci motor. Namaku Olivia. Aku berasal dari Inggris, kota kecil di selatan London. 3 bulan lalu, aku tiba di Indonesia sebagai bagian dari program pertukaran pelajar antara Universitas Oxford dan Universitas Negeri Malang. Saat pertama kali menginjakkan kaki di kampus ini, aku pikir semuanya akan seperti di brosur. Hangat, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Tapi aku salah. Aku tidak pernah benar-benar menyadari betapa sendirinya aku, sampai aku duduk sendiri di kantin kampus, menatap nasi goreng yang rasanya terlalu pedas untuk lidahku. Orang-orang memandangku seperti aku spesies asing, yang memang, benar sih, aku tinggi, berkulit pucat, rambut pirang, dan aksen Inggrisku terlalu tebal untuk mereka pahami. Bahkan ketika aku hanya bilang terima kasih, mereka malah tertawa. Bukan karena jahat, tapi karena lucu menurut mereka. Aku tinggal di sebuah kos-kosan kecil tidak jauh dari kampus. Di depannya ada sebuah tempat cuci motor. Sederhana, beratapkan, seng, dan nyaris tak pernah sepi. Dari jendela kamarku di lantai 2, aku bisa melihat seorang pria muda, mungkin usianya 27 atau 28, bekerja dari pagi sampai sore. Namanya Aji. Setiap hari, dia menyemprot motor dengan air, menyabuni, menyikat, dan mengelap, tanpa lelah. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang tertawa kecil saat ngobrol dengan pelanggannya. Aku tidak tahu mengapa aku memperhatikannya, tapi ada sesuatu dari cara dia bekerja yang membuatku penasaran. Aku pertama kali bicara padanya karena payungku rusak. Hari itu hujan deras dan aku baru pulang dari kampus. Aku menunggu di depan gerbang kos, berharap hujan reda, tapi hujan di Malang tak pernah bisa ditebak. Lalu Aji datang. Dia sedang menarik selang air dan melihatku. "Kamu mau ke atas ya? Hujannya deras banget," katanya. Dalam bahasa Indonesia pelan dan jelas. Aku mengangguk, tak tahu harus membalas apa. Dia mengangkat embernya, lalu berjalan ke arahku. "Nih, aku pinjemin payung. Besok balikin aja." Dia menyodorkan payung biru yang sudah agak luntur warnanya. Aku menerimanya tanpa banyak kata, hanya bilang, "Terima kasih." Dia tersenyum. Itu pertama kalinya aku melihat senyuman yang tidak dibuat-buat. Malam itu aku terus memikirkan dia. Aneh. Seorang pria biasa yang tinggal di kampung biasa dengan pekerjaan yang biasa. Tapi ada ketenangan dalam matanya. Aku belum pernah melihat itu di London, bahkan di Oxford. Mungkin karena di sana semua orang sibuk mengejar pencapaian, tapi lupa tersenyum tulus. Beberapa hari setelahnya, aku memberanikan diri ke cucian motornya. Aku bawa sepeda motor pinjaman dari kampus. "Aku mau cuci motor," kataku. Logatku masih berat. Aji tersenyum. "Iya. Parkir aja di situ. Nanti aku bersihin." Aku duduk di kursi plastik sambil memperhatikan dia bekerja. Tidak banyak bicara, tapi tangannya cekatan, matanya fokus. Aku bertanya tentang cuaca, tentang harga gorengan, tentang kenapa dia tidak kuliah. Dia jawab semua dengan sabar. "Aku dulu sempat kuliah," katanya sambil menyemprot busa. "Tapi berhenti, harus kerja. Adik-adik harus sekolah juga." Aku terdiam, tak tahu harus bilang apa. Di Oxford, kalau seseorang berhenti kuliah, itu aib. Tapi Aji bilang itu dengan tenang, seolah tak ada penyesalan. Hari-hari berikutnya, aku sering mampir ke cucian motor itu. Kadang hanya duduk, kadang beli es teh manis dari warung sebelah dan membaginya dengannya. Kami bicara banyak hal. Tentang hidup, tentang keluarga, tentang Tuhan. "Aku lihat kamu sering ke masjid ya?" tanyaku suatu sore. "Iya. Enak aja rasanya kalau ke sana." Hati jadi adem, jawabnya. "Aku nggak pernah ke gereja," kataku jujur. Di Inggris orang-orang muda seperti aku
jarang ke sana. Aji hanya tersenyum, tidak menghakimi, tidak memberi ceramah. Dan mungkin itu yang paling aku sukai dari dia. Ketika orang lain menganggapku berbeda, dia tidak pernah membuatku merasa aneh. Saat malam sunyi, aku sering menatap langit dari jendela kamarku. Bintang di Malang lebih terang dari London. Dan entah kenapa, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini jalan hidupku? Datang jauh-jauh ke negeri asing, bertemu tukang cuci motor, lalu mulai mempertimbangkan hal-hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Tentang cinta, tentang iman, tentang hidup sederhana. Aku Olivia, gadis Inggris, yang berpikir punya rencana hidup rapi. Tapi semua berubah setelah mengenal Aji. Dan ini baru awalnya. Aku belum pernah mencuci motor sebelumnya. Di Inggris, kendaraan kami lebih banyak mobil. Dan itu pun biasanya dibawa ke tempat cuci, otomatis. Tapi sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di sebelah Aji yang sedang menyabuni motor, dan dia memberiku spons. Mau coba? Tanyanya sambil menahan tawa kecil. Aku mengangguk. Tanganku ragu-ragu, tapi wajahku pura-pura yakin. Aku mulai menyeka bagian bodi motor yang sudah penuh busa, pelan-pelan, seperti sedang membersihkan kaca antik. Aji menahan diri untuk tidak tertawa. Tapi dari cara dia menyemangati, aku tahu dia sedang senang melihat aku mencoba. Kalau kamu cuci gitu, bisa 2 jam 1 motor, katanya. Aku ikut tertawa. Sore itu, aku belajar banyak. Bukan soal cara menyabuni atau menyemprot air dengan tekanan tinggi. Tapi tentang kerendahan hati. Aji tidak memperlakukanku seperti bule istimewa. Dia memperlakukanku seperti manusia biasa. Dia tidak sibuk membuatku nyaman dengan pujian, tapi dengan kejujuran. Setelah cucian sepi, kami duduk di bangku kayu tua di sudut tempat itu. Di tangan kami masing-masing ada segelas teh manis dalam kantong plastik, lengkap dengan sedotan bengkok dan karet pengikat di ujungnya. Ini pertama kalinya aku minum teh manis dari kantong plastik. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Kamu betah di sini? Tanya Aji tiba-tiba. Aku diam sebentar. Lalu menjawab jujur, awalnya tidak. Tapi sekarang mulai bisa menikmati. Aji, menatap ke jalan, matanya kosong sesaat. Dulu aku juga gitu, nggak betah hidup susah. Tapi lama-lama, kalau kita nerima apa yang ada, hidup jadi lebih ringan. Aku tidak tahu harus membalas apa. Kalimat itu terlalu dalam untuk dibalas dengan kata-kata biasa. Di Oxford, orang sepertinya sibuk berlomba-lomba menjadi siapa yang paling pintar. Di sini aku baru sadar, orang bisa jadi bijak tanpa gelar apapun. Beberapa hari kemudian, aku mengajak teman sekelasku, namanya Putri, untuk ikut ke cucian, motor Aji. Sejujurnya, aku hanya ingin dia melihat Aji seperti aku melihatnya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kamu serius sering ke sini? Tanya Putri setengah berbisik saat melihat Aji yang sedang menyikat roda motor orang lain. Aku mengangguk. Dia cuma tukang cuci, Liv. Di Inggris kamu pasti nggak bakal melirik. Cowok kayak gitu, lanjutnya. Aku menatap Putri, lalu menjawab pelan. Di Inggris aku nggak pernah ketemu cowok sebaik dia. Putri tidak membalas. Tapi sejak itu, aku tahu. Orang-orang di sekelilingku mulai berbisik-bisik. Di kantin, di kelas, bahkan di grup WhatsApp kampus. Mereka menganggap aku terlalu turun derajat. Padahal aku hanya sedang merasa nyaman. Suatu malam, aku menangis di kamar. Bukan karena malu, tapi karena bingung. Di mana letak salahnya jika aku menyukai seseorang karena kebaikannya, bukan karena apa pekerjaannya? Aku ingin bicara pada Aji soal semua ini. Tapi ketika aku sampai di cucian, dia malah sedang memarahi seorang anak kecil. Aku terkejut. Belum pernah melihat dia marah. Jangan ambil sabunku lagi ya, Danu. Kalau butuh, bilang. Nggak usah nyolong. Anak kecil itu menunduk. Air matanya jatuh. Aku hanya berdiri di kejauhan, menunggu hingga Aji selesai. Setelah anak itu pergi, Aji menarik napas panjang, lalu berkata tanpa aku tanya, itu anak tetangga. Ibunya jual sayur,
Bapaknya udah lama pergi. Kadang dia nyolong sabun buat bantu ibunya cuci-cuci piring. Aku hanya bisa mengangguk. Kali ini, hatiku terasa lebih berat dari biasanya. Kenapa kamu cerita semua itu ke aku? Tanyaku. Aji menatapku, lalu berkata, karena aku nggak mau. Kamu salah paham. Hidupku memang begini, Liv. Nggak ada yang mewah, nggak ada yang manis. Tapi aku nggak malu. Aku menunduk. Lalu menjawab pelan, justru karena itu aku suka kamu. Aji terdiam. Lama. Lalu menunduk, seperti tak tahu harus bicara apa. Hari itu, aku sadar satu hal. Kadang orang yang paling kita kagumi justru merasa paling tidak layak dicintai. Aku tidak tahu kemana semua ini akan berakhir. Tapi satu hal pasti, semakin aku mengenal Aji, semakin aku melihat dunia dari sisi yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai salat. Tapi yang jelas, semua berawal dari rasa ingin tahu. Bukan karena cinta pada Aji, tapi karena aku melihat sesuatu yang belum pernah aku temui sebelumnya. Kedamaian yang muncul dari hal-hal yang sederhana. Sore itu, aku datang ke cucian motor setelah kelas selesai. Aji sedang melipat kain pel yang basah, menyisihkan ember-ember kotor ke sudut, dan bersiap-siap menutup warung cucinya. Tapi yang menarik perhatian bukan itu. Di sudut kecil di belakang tempat cuci motor, ada tikar kecil, sajadah, dan peci hitam yang dilipat rapi. Aku salat dulu ya, Liv, katanya sambil menunjuk ke belakang. Aku mengangguk, menunggu sambil duduk di bangku panjang yang mulai retak. Dari situ aku bisa melihat dia sujud, lalu duduk tenang, lalu sujud lagi. Tak ada suara. Hanya gemuruh kendaraan dari jalan raya yang samar-samar masuk. Tapi anehnya, aku merasa hening. 10 menit kemudian, dia kembali. Wajahnya basah oleh wudu, senyumnya ringan, dan entah kenapa, aku merasa seperti baru saja melihat seseorang yang pulang dari berbicara langsung dengan Tuhan. Apa kamu selalu merasa tenang setelah salat? Tanyaku. Aji mengangguk. Kadang masih ada masalah, tapi rasanya nggak sendirian. Malamnya aku menulis di buku harianku. Bukan tentang Aji, tapi tentang bagaimana aku iri. Iri pada ketenangan itu. Selama ini, hidupku dipenuhi agenda, target, dan kompetisi. Tapi tidak pernah benar-benar merasa tenang. Aku mulai belajar sedikit demi sedikit. Tanya ke Aji apa itu wudu, apa itu ruku, apa itu sujud. Aku googling tentang Islam. Baca-baca forum. Bahkan diam-diam ikut mengaji online via YouTube. Apa kamu mau jadi muslim? Tanya Aji satu hari ketika aku terlalu banyak bertanya. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku tahu itu bukan keputusan kecil. Tapi aku tahu satu hal. Aku mulai percaya ada sesuatu yang benar di dalamnya. Hari Jumat berikutnya, Aji mengajakku ikut ke masjid. Nggak usah masuk dulu. Lihat dari luar. Juga nggak apa-apa, katanya. Dan aku setuju. Kami jalan kaki, menembus gang sempit, melewati rumah-rumah kayu, sampai akhirnya tiba di masjid kecil yang dipenuhi orang-orang. Aku berdiri di luar, mendengar khotbah yang tak sepenuhnya ku mengerti. Tapi lagi-lagi, perasaan damai itu datang. Seolah dunia berhenti sebentar untuk memberi ruang pada manusia untuk istirahat dari beban hidupnya. Setelah selesai, Aji keluar, menghampiriku. Di tangannya ada sekotak kecil makanan dari masjid. Ini buat kamu. Tadi panitia ngasih. Kami duduk di bawah pohon, makan bersama dalam diam. Di antara suapan, aku berkata pelan, kalau aku masuk Islam, kamu bakal tetap biasa aja kan? Aji menatapku lama, lalu menjawab, aku senang, tapi aku nggak pernah maksa. Kalau kamu masuk Islam, harus karena kamu sendiri yang mau, bukan karena aku. Aku mengangguk. Hari itu, aku pulang ke kosan dan merenung lama. Apa yang ku cari sebenarnya? Kebahagiaan, cinta, kedamaian, mungkin semuanya. Tapi yang ku tahu, jalan. Hidupku sedang berubah, perlahan, tapi pasti. Seminggu kemudian aku bertemu dosen pembimbingku.
namanya Pak Wibowo. Beliau orang tua yang baik, lembut, dan sabar. Kami bicara tentang tugas akhir, tapi entah bagaimana, pembicaraan beralih ke arah yang lebih personal. Banyak yang bicara soal kamu, Liv. Katanya hati-hati. Aku tersenyum. Saya tahu, Pak. Kamu gadis pintar. Tapi kalau bisa, jaga nama baik kampus juga. Orang-orang belum tentu bisa terima semua keputusan kamu. Aku mengerti maksudnya. Mungkin beliau khawatir aku dianggap terlalu dekat dengan Aji. Tapi aku menghargai caranya bicara. Tidak menghakimi, hanya mengingatkan. Saya belajar banyak dari sini, Pak. Jawabku. Dari kampus ini. Dan juga dari orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi punya hati luar biasa. Pak Wibowo tersenyum. Kalau kamu bisa melihat itu, berarti kamu lebih pintar dari kebanyakan mahasiswa. Hari-hari selanjutnya, aku semakin yakin. Aku ingin masuk Islam. Aku ingin merasakan apa yang Aji rasakan setiap kali dia sujud. Bukan karena ingin menikah dengannya, bukan karena ingin terlihat cocok, tapi karena aku percaya, aku sudah menemukan jawaban yang selama ini kucari. Aku mengucapkan 2 kalimat itu di sebuah mushola kecil dekat kampus. Bukan masjid besar, bukan juga disaksikan ratusan orang. Hanya ada 1 ustaz, 2 mahasiswi rohis yang menjadi saksi, dan tentu saja Aji. Dia duduk di sudut ruangan, menunduk, matanya basah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kata-katanya keluar perlahan dari mulutku, terpatah-patah dengan aksen Inggris yang kental. Tapi aku tahu maknanya. Aku tidak sekadar mengucap. Aku memeluknya sepenuh hati. Hari itu, aku resmi menjadi Muslim. Sesudahnya, semua terasa seperti mimpi. Aku duduk lama di mushola, memandangi sajadah, dinding yang dipenuhi coretan ayat Al-Quran, dan kipas angin tua yang berdecit. Tapi entah kenapa, hatiku terasa tenang. Tidak ada keraguan. Tidak ada takut. Setelah keluar dari mushola, Aji menghampiriku. Kami tidak banyak bicara, tapi ada 1 kalimatnya yang tidak akan pernah kulupakan. Kamu tahu, Liv, sekarang kamu bukan cuma gadis Inggris. Kamu juga saudari kami. Aku hanya tersenyum, menahan tangis yang sejak tadi ingin jatuh. Tentu saja kabar itu menyebar cepat. Di kampus, di grup WhatsApp, bahkan di forum mahasiswa internasional. Ada yang memberi selamat, tapi lebih banyak yang bertanya-tanya. Beberapa teman sesama mahasiswa asing menghindariku. Mungkin mereka bingung, atau kecewa, atau merasa aku terlalu cepat berubah. Tapi aku tidak peduli. Aku tetap belajar seperti biasa. Ikut kajian setiap malam Jumat. Membiasakan diri bangun subuh, belajar membaca huruf Arab meski kadang terbata-bata. Dan Aji, dia tetap Aji yang sama. Tidak berubah. Dia tidak pernah menuntut lebih. Bahkan sejak aku menjadi mu'alaf, dia semakin menjaga jarak. Kamu sekarang tanggung jawabnya lebih besar, katanya suatu sore. Bukan cuma belajar hidup di negeri orang, tapi juga belajar agama baru. Aku mengangguk. Aku paham. Tapi jujur saja, kadang aku ingin dia sedikit lebih dekat, menyemangati lebih sering. Tapi mungkin memang begini cara Aji menunjukkan perhatiannya. Dengan menjaga, bukan menggenggam. Suatu hari, aku diajak Aji ke rumahnya. Lokasinya tidak jauh dari cucian motor, di pinggir desa kecil. Rumah itu hanya berdinding papan, lantainya semen kasar, atapnya seng, tapi bersih, rapi. Ada pot kecil berisi tanaman cabai di depan teras, dan di dalam rumah ada sepasang foto tua, laki-laki dan perempuan, orang tuanya. Mereka sudah lama meninggal, kata Aji pelan. Dulu waktu aku masih SMP. Sejak itu aku hidup sendiri. Aku melihat wajah mereka di foto itu. Seperti melihat Aji dalam versi lebih tua. Sorot matanya lembut. Aku membayangkan betapa keras perjuangan Aji sejak kecil. Kami duduk di lantai, makan nasi goreng buatan Aji. Rasanya enak, meski tanpa lauk mewah, hanya telur dan kerupuk. Tapi aku menikmati semuanya, bukan soal makanan, tapi kebersamaan yang hangat. Aku ingin bangun rumah yang lebih baik nanti, bukan buat pamer,
Tapi biar kalau kamu mau hidup sama aku, kamu nggak malu, katanya tiba-tiba. Aku tidak langsung menjawab, tapi aku tahu apa yang dia maksud. Aku nggak butuh rumah besar, Aji, kataku. Yang aku butuh cuma satu, hidup sama orang yang jujur. Dia menunduk, lama, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, aku bakal mulai nabung lebih serius. Hari-hari selanjutnya, aku melihat Aji bekerja lebih keras dari biasanya. Dia buka cucian lebih pagi, tutup lebih malam. Bahkan dia menerima panggilan untuk cuci motor ke rumah-rumah warga. Dan aku ikut bantu kalau sempat, meski cuman bagian nyemprot air atau ngelap kaca spion. Kami bukan pasangan resmi, tapi aku merasa inilah keluarga yang kuimpikan. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku mendapat pesan dari Aji. Liv, aku mau ke rumahmu sebentar. Ada yang penting. Aku menunggu dengan cemas. Ketika dia datang, bajunya basah kuyup, napasnya berat. Tapi dia langsung berkata, "Aku mau lamar kamu." Aku terdiam. Bukan karena kaget, tapi karena bahagia. Akhirnya kalimat itu keluar juga. Aku belum bisa kasih cincin, Liv. Tapi insya Allah, aku bisa kasih kamu hidup yang jujur. Aku tersenyum. Lalu berkata, "Aku terima, Aji." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Indonesia, aku merasa benar-benar di rumah. Pernikahan kami tidak mewah. Tidak ada dekorasi megah, gedung ber-AC, atau makanan beraneka rupa. Hanya ada tenda sederhana di halaman cucian motor, kursi pinjaman dari tetangga, dan hidangan hasil gotong royong warga. Tapi aku bahagia, aku mengenakan kebaya putih pinjaman milik istri Pak RT. Sementara Aji memakai baju koko putih dan sarung batik milik almarhum ayahnya. Kami duduk berdampingan di atas karpet merah tua yang warnanya sudah mulai pudar. Tapi mataku tidak lepas dari wajah Aji. Lelaki yang dulu hanya kusapa sebagai Mas tukang cuci motor itu, kini jadi suamiku. Ijab kabulnya singkat. Suaranya tegas, tangannya gemetar. Setelah kata sah terdengar, semua orang bersorak. Aku menunduk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Di antara peluk hangat ibu-ibu kampung dan jabat tangan bapak-bapak yang sebagian besar tak kukenal, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku tidak merasa asing lagi. Mereka menerima aku bukan sebagai bule, tapi sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Setelah tamu pulang dan kursi-kursi dikembalikan, aku dan Aji duduk di bangku panjang depan rumah. Angin sore meniup lembut rambutku, membawa bau tanah basah. Kami saling diam cukup lama, menikmati sisa kebahagiaan yang menggantung di udara. "Gak nyangka ya, Liv," Aji berkata pelan. "Dulu kita cuma saling senyum. Sekarang, kamu istriku." Aku tertawa kecil. "Dulu aku pikir kamu pemalu. Sekarang ternyata pemalunya nggak hilang juga." Aji ikut tertawa. Tawa yang ringan. Jujur, bukan yang dibuat-buat untuk menghibur. Pagi pertama setelah menikah, aku bangun sebelum subuh. Meskipun kantuk masih berat, aku ikut Aji mengambil air wudhu di sumur belakang. Kami sholat berjamaah. Aji jadi imamku. Suasana, rumah kecil itu sunyi, hanya suara cicak dan detak jam tua yang terdengar. Tapi dalam sunyi itulah, aku merasa tenang. Setelah sholat, Aji membawakan 2 gelas teh hangat. Kami duduk bersebelahan di lantai. Ia mulai bercerita soal target kecilnya, memperluas cucian motor, menambah mesin semprot, dan mungkin suatu hari nanti membuka warung kecil di samping rumah. "Biar kamu nggak bosan di rumah," katanya. "Kalau ada warung, kamu bisa jualan. Atau sekadar ngobrol sama tetangga." Aku mengangguk. Bukan karena ide itu luar biasa, tapi karena aku tahu dia serius. Aji selalu merencanakan segalanya untuk masa depan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kami berdua. Hari-hari setelahnya berjalan cepat. Pagi, Aji berangkat kerja. Aku membantu beberes rumah, kadang menulis jurnal kuliah, atau sesekali bantu cuci motor kalau sedang ramai. Beberapa teman kampus datang berkunjung. Mereka penasaran. Ada yang memuji, ada juga yang heran. "Apa enggak sayang, Liv? Kamu lulusan Oxford. Kok nikahnya sama tukang cuci motor?" Kalimat itu pernah membuatku kesal. Tapi aku belajar menjawabnya dengan tenang.
Aku lebih sayang kalau menikah sama orang kaya, tapi nggak punya hati. Aku sadar, bukan semua orang bisa menerima jalan hidup yang tidak biasa. Tapi aku juga tahu, kebahagiaan itu bukan soal apa kata orang, tapi soal hati yang tenang saat pulang ke rumah. Namun hidup tak selalu mulus. 2 bulan setelah menikah, Aji sakit. Awalnya cuma demam, lalu batuk tak henti-henti. Aku ajak ke puskesmas, dia menolak. Nggak usah repot, paling cuma masuk angin, katanya. Tapi saat dia mulai muntah darah, aku panik. Tanpa pikir panjang, aku pinjam motor tetangga dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter bilang paru-parunya terinfeksi berat. Harus dirawat. Biayanya jauh di atas tabungan kami. Hari itu aku duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit. Hujan turun deras. Dunia seolah ikut menangis. Aku pegang tangan Aji yang terbaring lemah. Selang infus menempel di lengan kurusnya. Aku minta maaf, Liv. Bisiknya. Jangan minta maaf. Kamu cuma perlu sembuh, jawabku. Aku lalu menghubungi dosen pembimbingku, menjelaskan situasi, dan minta izin untuk cuti beberapa hari. Alhamdulillah, beliau sangat memahami. Keesokan harinya, aku dapat bantuan. Dari mana? Dari ibu-ibu kampung, tempat tinggal kami. Mereka datang ramai-ramai ke rumah sakit, membawa amplop berisi uang hasil patungan. Tidak banyak, tapi cukup untuk biaya awal. Anggap saja ini kado pernikahan kedua, kata salah satu dari mereka sambil menepuk pundakku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. Setelah 4 hari dirawat, Aji mulai membaik. Wajahnya kembali cerah, suaranya lebih kuat. Aku mengajaknya bicara tentang masa depan, tentang mimpi yang sempat tertunda. Aku nggak akan berhenti, Liv, katanya. Selama kamu masih di sampingku, aku bakal terus jalan. Aku tersenyum, lalu memeluknya pelan. Dan di tengah pelukan itu, aku tahu satu hal. Kami memang tidak punya banyak, tapi kami punya sesuatu yang jauh lebih mahal dari itu. Ketulusan, doa, dan satu sama lain. Matahari belum tinggi saat Aji kembali duduk di bangku kayu depan rumah. Kaos oblongnya basah oleh keringat. Dia baru selesai memperbaiki pompa air. Tangannya kotor, tapi wajahnya berseri. Aku duduk di sampingnya, membawa 2 gelas air kelapa dingin. Kami sama-sama diam. Seperti biasa, kami tidak pernah buru-buru bicara. 1 bulan sejak Aji sembuh dari sakit, semuanya perlahan kembali berjalan. Usaha cuci motor mulai ramai lagi. Mahasiswa yang dulu sempat menghilang karena libur, kini datang bergantian. Bahkan, ada yang bawa temannya dari luar kota. Mereka penasaran, katanya, ingin melihat cucian motor bule. Aku hanya tertawa setiap mendengarnya. Gelar bule itu tidak pernah lepas. Bahkan setelah aku mulai terbiasa dengan logat Jawa yang kental, tapi aku tidak tersinggung. Justru merasa lucu. Aku bisa hidup di 2 dunia sekaligus. Dunia lama yang rapi dan cepat, dan dunia baru yang hangat dan pelan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, aku mendapat email dari Oxford. Mereka memintaku kembali. Tawaran penelitian. Lanjutan yang dulu sempat kutunda, kini resmi dibuka kembali. Profesor pembimbingku menyarankan agar aku mengambil kesempatan itu. Ini peluang besar, Olivia. Jangan sia-siakan. Begitu isi pesannya. Aku menatap layar laptop lama sekali, tanganku gemetar. Aku tahu ini penting. Tapi aku juga tahu, keputusan ini bukan milikku sendiri. Maka aku menutup laptop dan memutuskan untuk bicara jujur pada Aji. Kamu harus berangkat, Liv, ucap Aji. Tenang sekali. Kami duduk di dapur, malam itu. Hanya ada suara nyamuk dan lampu neon yang redup. Aku berharap dia marah, atau setidaknya kesal. Tapi Aji tetap tenang, bahkan memegang tanganku dan tersenyum. Kamu nggak marah? Tanyaku pelan. Kenapa harus marah? Aku tahu dari awal kamu kesini cuma sementara. Aku cuma bersyukur pernah jadi bagian dari perjalanan kamu. Aku ingin memeluknya saat itu juga, tapi tubuhku terlalu berat. Ada yang mengganjal di dada. Rasanya seperti mencabut akar dari tanah. Menyakitkan. Tapi aku tahu dia benar.
Aku akhirnya memutuskan pergi. Bukan karena aku tidak cinta, justru karena aku mencintainya. Aku ingin kembali lebih kuat, lebih siap. Bukan hanya jadi istri tukang cuci motor, tapi jadi istri yang membawa harapan. 1 minggu kemudian, kami berdiri di depan terminal keberangkatan Bandara Juanda. Aku menatap matanya lama sekali, lalu memeluknya dalam diam. Di dalam pelukannya, aku mendengar bisikan. Aku akan tunggu, kamu pulang. Tapi kalau suatu hari kamu memutuskan tidak kembali, aku tetap akan mendoakan kamu, Liv. Waktu berjalan. Musim berganti. Aku kembali ke Oxford, menyelesaikan penelitian, mengikuti seminar, dan menulis jurnal ilmiah. Tapi hati ini selalu tertinggal. Setiap pagi, aku buka ponsel, menunggu pesan pendek darinya. Kadang cuma tulisan, "Pagi, Liv. Cuci motor rame hari ini." Tapi itu cukup. Cukup untuk membuatku bertahan. Aku tidak pernah lupa salat, tidak pernah lupa mengaji, dan tidak pernah lupa berdoa. Sebab setiap sujudku, aku sisipkan satu nama, Aji. Setelah 1 tahun penuh, aku kembali. Pesawat mendarat di Malang pada sore yang lembab. Jalanan ramai seperti biasa. Tapi mataku mencari-cari satu sosok yang paling aku rindukan. Dan di dekat pintu keluar, aku melihatnya, Aji. Dengan jaket lusuh dan senyum paling tulus yang pernah aku lihat. Dia berdiri sambil memegang papan kecil bertuliskan, "Selamat datang istriku Olivia." Aku tertawa, lalu berlari dan memeluknya. Kami pulang. Naik motor tua yang bunyinya masih berisik. Tapi tidak masalah, karena rumah adalah tempat di mana seseorang menunggumu kembali. Malam itu, aku kembali duduk di bangku kayu depan rumah. Angin berhembus pelan. Aku menatap bintang, sambil bersyukur. Bukan karena akhirnya kami bersatu lagi, tapi karena Allah tidak pernah menjauhkan kami, bahkan saat jarak memisahkan. Ada banyak hal yang kupelajari selama ini. Tentang keikhlasan, tentang cinta yang tidak menuntut, tentang hidup yang tidak harus megah, asal cukup dan penuh makna. Kini aku tahu, rumah bukan soal bangunan, tapi soal hati yang mau menunggu, mau menerima, dan tetap mencintai dalam diam. Dan Aji, lelaki yang dulunya hanya tukang cuci motor itu, adalah rumahku. Jangan pernah meremehkan hidup yang sederhana, karena di balik kesahajaan, seringkali tersembunyi kekuatan cinta dan keikhlasan yang tidak tergantikan. Jangan pula bersikap arogan saat merasa lebih tinggi, karena Allah selalu bersama mereka yang bersabar, yang tidak menyerah, dan yang tahu jalan pulang.